Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Pojok Parenting. Bagaimana kabar ayah bunda? Semoga tetap semangat dalam mendidik, merawat, dan mengasuh putra-putrinya. Ya, ayah bunda, ada yang bertanya nih, yang konsul. Begini pertanyaannya, Pak, apakah boleh memarahi anak? Saya jawab ya boleh, tapi dengan catatan memarahi anak dengan marah yang positif. Bagaimana marah yang positif? Oke, simak sampai selesai penjelasan atau tips dari saya. Ayah bunda, kita tahu bahwa anak itu adalah titipan. Dimana yang namanya titipan, kita harus menjaganya, merawatnya, mendidiknya. Tuh ya. Contoh begini analogi saya. Ketika Anda atau ketika saya menitipkan sesuatu benda kepada Anda, atau saya menitip handphone harga yang paling mahal, kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika Anda mendapat amanah dari saya dititipin handphone? Tentu pasti ayah bunda handphone itu akan dijaga, dirawat baik-baik, di mana di saat saya mengambilnya kembali dalam kondisi yang baik. Nah, ketika ayah bunda dititipin barang atau handphone, kemudian handphone itu rusak, entah itu disengaja atau tidak, entah itu jatuh atau apa, yang jelas kondisi handphone itu rusak. Nah, ketika saya mau mengambil, kira-kira ayah bunda bagaimana? Dan saya menuntut apa? Jelas, ayah bunda harus mengganti dengan yang baru, dengan handphone yang sama, baru tanpa cacat sedikit pun. Itu analoginya. Nah, begitupun dengan anak. Anak itu adalah titipan yang harus dijaga, dirawat, dididik baik-baik tanpa ada rusak sedikit pun. Artinya bukan rusak secara fisik ya, rusak secara perasaan, rusak secara jiwa, hati, begitupun fisik. Ketika diambil oleh yang punya atau dikembalikan kepada yang punya, harus dalam kondisi seperti semula, kondisi yang baik. Nah itu, analoginya seperti itu. Kembali ke pertanyaan tadi, bolehkah ayah bunda memarahi anak? Tentu saja boleh untuk mendisiplinkan, tapi marahnya marah yang positif. Oh, memang ada marah yang positif? Ya ada. Apakah marah itu negatif? Diputarbalikkan marah itu menjadi positif, atau diarahkan marah yang negatif menjadi marah yang positif. Itu akan mendidik anak, membangun jiwa anak yang lebih positif walaupun itu dimarahin. Bagaimana caranya? Oke, misalkan manusiawilah seorang bunda atau seorang ayah melihat anaknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Contohnya misalkan anak melakukan kesalahan. Apakah boleh ayah bunda memarahinya? Boleh. Tapi dengan tips diarahkan marahnya itu menjadi marah yang positif. Contohnya begini. Ketika anak melakukan sesuatu hal yang memang membuat ayah bunda marah, jangan lantas ayah bunda memarahinya seenaknya saja. Apalagi dengan bahasa kalimat-kalimat yang negatif, yang akan merusak jiwa anak, yang akan melukai jiwa anak. Contoh begini, ketika si kecil berulah membuat ayah bunda marah, panggil atau samperin. Nah, tips marah yang positif begini. Pandangan ketika Anda akan marah nih. Yang pertama, peluk dulu si kecil itu, peluk dulu. Setelah peluk, jajarkan pandangan mata sejajar dengan anak. Artinya ayah bunda jongkok, pandangan luruskan dengan matanya, dengan mata si kecil, dengan mata anak. Peluk, setelah peluk, kemudian sejajar pandangan, tatap matanya dengan bahasa yang rendah. Walaupun itu marah dengan bahasa yang rendah. Contohnya begini. Nah, sebetulnya mama ini marah
melihat Dede melakukan hal itu. Cuman karena mama sayang. Mama ini marah, cuman mama sayang ke Dede. Berikan alasan, kenapa mama harus marah? Kenapa bunda harus marah? Berikan alasan. Karena Dek, kalau Dede melakukan itu, nanti dampaknya akan bla bla bla. Akan apa? Tergantung kesalahan yang dilakukan oleh si anak itu. Nah, jadi ingat ya, itulah marah yang positif. Jadi marah itu tidak harus selalu mencak-mencak, tidak harus teriak-teriak. Itu tidak akan membangun jiwa anak yang positif. Jadi lakukan marah yang positif, arahkan marah yang ke positif. Sekali lagi, peluk, sentuhan, peluk, kemudian tatapan pandangan sejajar, artinya ayah bunda harus jongkok sejajar dengan anak. Di situ baru dengan bahasa yang rendah. Sebetulnya ayah ini marah, Dede melakukan hal itu. Tapi karena ayah sayang sama Dede, makanya ke depan Dede jangan pernah melakukan itu lagi. Karena kalau Dede melakukan itu akan merugikan orang lain, akan merugikan Dede sendiri. Berikan alasan. Nah, sehingga anak akan terbangun jiwa positif dan dijamin anak tidak akan melakukan hal yang sama. Oke, itu tips marah yang positif. Oke, ayah bunda, terima kasih. Tetap saksikan terus parenting di pojok parenting ini, tips-tips cara mendidik dan mengasuh anak yang lebih membangun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.